Mysteries, Chapter 994, Prelude, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 994, Prelude. Di Jalan Pinster 7, Leonard yang telah pulang khusus untuk berpartisipasi dalam pertemuan tarot, baru saja akan menuju ke ruang bawah tanah Katedral Saint Samuel untuk membaca berkas-berkas demi mempersiapkan penenangan jiwa-jiwa di malam hari. Ketika pandangannya tiba-tiba menjadi kabur, ia melihat seorang utusan dengan gaun gelap yang lengkap memegang 4 kepala berambut pirang dan bermata merah. Sebagai seorang soul assurer, ia sudah dapat melihat makhluk-makhluk semacam itu dengan spirit bodies. Setelah menerima surat dari Klein, Leonard bahkan tidak sempat mengucapkan terima kasih ketika Reinhard Tineker berbalik dan melangkah ke dalam kegelapan. Ia bahkan tidak tinggal lama. Kakek, mengapa Klein memiliki utusan tingkat ini? Apakah ini adalah keuntungan menjadi seorang blessed? Leonard tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Pales Zoroast dengan suara yang ditekan. Awalnya ia membayangkan bahwa hal ini adalah standar bagi setiap anggota Tarot Club, tetapi kemudian ia menyadari bahwa ia telah menghayalkan sesuatu yang tidak mungkin. Suara Pales Zoroast yang sedikit tua tertawa pelan. Ini kemungkinan hanya milik Klein Moretti. Setiap orang menerima beberapa kesempatan istimewa, bukan? Bukankah itu juga berlaku untuk orang sepertimu? Aku pikir kamu akan menggunakan istilah malaikat yang tidak lengkap untuk menggambarkan dia, tetapi kamu malah menggunakan utusan tingkat ini. Lumayan, kamu masih ingat peringatanku. Leonard melengkungkan sudut bibirnya, membuka lembaran kertas dan membaca isinya. Dia memang blessed of concealment and faith. Pales Zoroast cepat-cepat memindai judul melalui mata Leonard. Leonard tidak melihat ke tanah. Sebaliknya, ia melangkah mundur dan melemparkan dirinya ke pelukan sofa sebelum berkata, "Klien bisa melihat melalui pencurian dan penggantian takdir. Jadi, kita tidak perlu terburu-buru mencari barang-barang di jalur Marauder Demigod. Walaupun kamu terburu-buru, kamu tidak tahu di mana mencarinya." Pales mengejek. Bahkan untuk pertemuan Hermits of Fate, barang-barang semacam itu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk muncul sekali. Dan pertemuan berikutnya akan terjadi pada akhir tahun. Leonard tertegun sejenak dan hanya bisa menatap 2 paragraf terakhir. Setelah hening sejenak, ia tertawa pelan. Aku selalu penasaran di mana Klein mendapatkan pesona tingkat tinggi dari domain matahari saat menghadapi Megos. Aku pikir itu diberikan oleh konsul kematian, tetapi aku tidak mengerti mengapa seorang malaikat domain kematian akan mengumpulkan pesona tingkat tinggi dari domain matahari. Bukankah itu bunuh diri? Sekarang aku akhirnya mengerti. Kakek, aku juga pernah mengendalikan 3-0-782. Mengapa kamu tidak menyadari bahwa ada setetes darah ilahi dari Eternal Blazing Sun yang tersembunyi di dalamnya? Jika kamu bisa mencuri sebagian dari kekuatannya saat itu, keadaan tidak akan seperti ini. Leonard awalnya ingin mengejek kakek, tetapi saat ia melanjutkan, ia terdiam. Pales Zoroast menghela napas dalam hati. Jika setetes darah ilahi itu bisa dengan mudah ditemukan, maka Mutated Sun Sacred Emblem tidak akan berada di Tingen. Leonard terdiam selama beberapa detik sebelum bertanya. Lalu bagaimana aku bisa menciptakan kesempatan untuk mendapatkan Sacred Emblem itu untuk menciptakan Flaring Sun Charm? Meskipun Klein membuatnya terdengar sederhana dalam suratnya, Leonard tahu bahwa itu bukanlah tugas yang mudah. Ini karena ia bukanlah Nighthawk dari kota Tingen. Meskipun ia kembali untuk mengunjungi mantan rekan dan timnya, ia tidak memiliki wewenang untuk memasuki Chinese Gate. Mendengar pertanyaannya, Pales Zoroast menjawab dengan kesal. "Mengapa kamu menanyakan hal sepele seperti ini padaku? Tidakkah kamu bisa berpikir sendiri?" Leonard batuk canggung saat ia mulai berpikir serius untuk mencari solusi. "Aku saat ini bekerja sendirian, tetapi Uskup telah memberikanku wewenang untuk meminta bantuan dari para Nighthawks lokal di daerah yang dimaksud. Jika semua jiwa di Backlund telah ditenangkan, dan jika aku belum selesai mencerna obatku, bukankah aku harus melakukannya di keuskupan lain? Ketika itu terjadi, jika Tingen kebetulan mengalami kecelakaan paranormal, akan sangat masuk akal bagiku untuk kembali dan membawa 2 Nighthawks dan menggunakan 3-0-782. Setelah Leonard selesai bergumam pada dirinya sendiri, Pales Zoroast tertawa. "Lumayan, kamu cepat sekali memikirkan sebuah rencana. Tetapi apakah kamu sudah memikirkan hal ini? Kamu menenangkan mereka, bukan memurnikan mereka. Ini bertentangan dengan memperoleh 3-0-782. Ini akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan." Leonard yang telah dipuji langsung tertawa.
Kakek, itu karena kamu tidak menyadari. Ketika aku bergabung dengan tim Nighthawks, ada satu kalimat dalam pendidikan yang aku terima. Hanya di bawah premis memiliki kemampuan untuk memurnikan, penenangan dapat mencapai hasil terbaik. Kaisar Roselle juga pernah berkata bahwa untuk menyelesaikan masalah, kamu perlu memegang tongkat di satu tangan dan wortel di tangan yang lain. Pale Zoroas segera menggelengkan kepala. Kalau begitu, ikuti rencanamu. Tentu saja, itu asalkan kamu bisa menyelesaikan misi Anthony Stevenson dalam waktu 1 atau 2 minggu. Jika kamu belum memperoleh Sunflare Bullets sebelum operasi sebenarnya untuk mengeliminasi Amon dimulai, maka itu tidak lagi diperlukan. Leonard teringat daftar misi yang tertulis di lembaran-lembaran kertas saat dahinya berkedut. Ia kemudian memaksakan diri untuk melupakan kekhawatirannya dan bergumam, "Aku penasaran, kapan misi untuk menghukum Sanguin akan dimulai?" Aku bertanya-tanya apakah Sanguin memiliki artefak tertutup di tingkat demigod jalur Marauder? Dunia mimpi sementara, aku bisa membuatnya sendiri. Aku akan mencari kesempatan untuk membuat beberapa pesona. Tetapi apakah kekuatan di tingkat ini dapat menahan korosi kegelapan di Forsaken Land of the Gods? Di sebuah apartemen di Sherwood Borough, Force mengeluarkan sebuah novel, duduk di sofa, dan melihat Shio berjalan menuju lobi sambil mengenakan sepatu botnya untuk keluar. Akhirnya, Force tidak bisa menahan rasa penasarannya dan berkata, "Tidak ada yang terburu-buru. Tuan itu mengatakan bahwa dia tidak akan memberikan misi secepat itu." Shio meliriknya dan berkata, "Aku seorang pemburu hadiah. Aku memiliki misi lain." Setelah mengatakannya, ia terdiam sejenak dan berkata setelah merenungkan, "Force, apakah kamu pikir Nona Justice mirip dengan Nona Audrey?" Force terkejut selama beberapa detik sebelum ia kembali sadar. Ia secara naluriah melambaikan tangannya dan tertawa. "Bagaimana mungkin?" Justru saat ia mengatakannya, kesamaan itu mulai terlintas dalam pikirannya, dan matanya membesar sebagai respons. Setelah beberapa saat, ia berbisik, "Tidak mungkin." Jalur spektator, Psychology Alchemist, wanita bangsawan, rambut pirang dan mata hijau, dia adalah satu-satunya bangsawan yang aku kenal yang memenuhi kriteria tersebut. Tentu saja, aku tidak mengenal banyak bangsawan. Selain itu, aku tidak tahu apakah yang aku kenal memiliki hubungan dengan Psychology Alchemist. Shio mendengarkan temannya dengan diam dan berkata setelah berpikir, "Force, apakah kamu masih ingat misi yang diberikan kepada kita oleh Nona Audrey? Awalnya aku pikir itu dikeluarkan oleh Earl Hall, tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin itu berasal dari pertemuan tarot. Juga, bagaimana kita mengetahui nama kehormatan Mr. Fool? Apakah kamu ingat? Itu dari buku-buku yang kita pinjam dari Viscount Glen. Di sampul buku itu ada slip kuno yang aneh." Force mengangguk dengan pencerahan. Jika kita bisa menemukannya, sebagai sahabat baik Viscount Glen, Nona Audrey juga memiliki kesempatan untuk menemukannya. Ini bisa menjelaskan mengapa dia bergabung dengan pertemuan. Ya, Shio setuju dengan dugaan Force. Force membuka mulutnya dan baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ia teringat bahwa urusan dengan Sanguin belum sepenuhnya selesai. Ia segera melihat sekeliling dengan waspada dan berkata, "Shio, kita sebaiknya mengurangi pembicaraan tentang pertemuan di masa depan. Untuk Nona Audrey, kita bisa mengunjunginya sekali setiap minggu atau 2 minggu. Kita bisa terus mengamati saat waktu tiba." Shio tersadar dan mengangguk dengan berat. "Baiklah." Ia kemudian membuka pintunya dan pergi ke sebuah bar tertentu di East Borough dan duduk di meja bar. Mengetuk meja, ia berkata kepada bartender yang mengangkat kepala, "Ada misi baru hari ini?" Bartender memberikan daftar kasar tanpa menyebutkan penyelidikan tentang seorang Mr. Ernest Boyar tertentu. "Memang, aku harus menunggu hingga besok atau lusa?" Shio melihat sekeliling, menarik kembali pandangannya, dan bertanya dengan bingung dan khawatir. "Aku belum melihat Sherman sejak lama. Apakah kamu tahu di mana dia?" Sherman adalah seorang pemuda yang menganggap dirinya sebagai wanita, salah satu informan Shio. Bartender tertawa. "Mungkin dia kabur dengan seorang pria. Kamu tahu bahwa dia senang melakukannya jika seorang pria menyukainya." "Ini bukan sesuatu yang perlu diasingkan," Shio membantah dengan serius, merasakan kekhawatiran yang membingungkan. Ia kemudian menguatkan telapak tangannya dan melompat dari kursi tinggi, bersiap untuk mencari Sherman di tempat-tempat yang biasanya dia kunjungi. Area jembatan Backlund, Jalan Iron Gate, Bar Bravehearts, menahan topinya, Emlyn mencubit hidungnya saat ia melewati kerumunan yang mengeluarkan berbagai bau sebelum menemukan Ian yang bermata merah di ruang kartu. "Tuan White, ada apa kali ini?" Ian tersenyum saat ia memimpin Emlyn ke ruang biliar yang kosong.
Emlyn melepas topinya dan berkomentar, "Sesuatu yang sepele, bantu aku mengajukan misi kepada para pemburu hadiah." "Baiklah." Ia kemudian membuka pinti, "User." Rincian misinya adalah untuk melacak seorang pria bernama Ernest Boyar. Cari tahu aktivitas hariannya. Hadiah bounty-nya adalah 100 pound. 100 pound? Ian secara naluriah bertanya. Untuk penyelidikan seperti pelacakan, 100 pound adalah hadiah yang cukup konyol. Seseorang harus tahu bahwa jika seorang pemburu hadiah dapat menyelesaikan misi ini sendiri, mereka bisa beristirahat selama setahun penuh, bahkan jika mereka sedang menghidupi sebuah keluarga. Emlyn mengangguk. Targetnya cukup berbahaya. Setelah diskusi kembali dengan Tarot Club, ia sudah memikirkannya. Ia percaya bahwa melacak Ernest Boyar adalah misi yang mudah. Viscount Sanguine pasti berpura-pura tidak menyadari apapun dan sengaja mengikuti jalur tetap. Oleh karena itu, 100 pound ini sebenarnya adalah pembayaran untuk Nona Judgment yang mengambil resiko berpartisipasi dalam operasi ini. Tentu saja, untuk membantu dalam pengalihan dan penyembunyian, hampir pasti lebih dari satu pemburu hadiah yang akan menyelesaikan misi ini, memungkinkan mereka untuk mendapatkan bagian yang berbeda dari hadiah. Semua yang bisa dijamin Emlyn adalah bahwa Nona Judgment akan mendapatkan yang terbanyak. "Aku mengerti." Setelah memahami, Ian mengulurkan tangannya. "Uang muka, alamat yang tepat, tingkat bahaya, penampilan dan karakteristik, sebaiknya kamu memiliki potret." Emlyn kemudian memberikan 30 pound dalam bentuk tunai dan potret Ernest Boyar. Mata merah, Ian membolak-balik lembaran kertas di tangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan, "Ya." Emlyn mengangguk pelan dan melihat sekeliling. Ia menekan suaranya dan berkata, "Ada juga hal lain. Bantu aku mencari petunjuk mengenai anggota Rose School of Thought di Backlund." "Rose School of Thought?" Ian terkejut dan bertanya dengan bingung, seolah-olah ia belum pernah mendengar nama itu. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, litnanovel.id. Komentar.